Bukannya kita sudah sekolah, bukankah sudah jelas kita usir mereka dari tanah kita Warwani. Kok masih ngotot? Ini kepentingan siapa? Kepentingan rakyat bukan? Silahkan mau bikin bendungan silahkan, tapi jangan ngambil kuari di Wadas gitu aja. Terserah, memang itu program pemerintah kita dukung. Kita bukannya nolak bendungan, bukan, nggak salah paham mas. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh diambil lah pokoknya. Nggak usah ambil dari desa Wadas, pokoknya kita nggak boleh. Yang pertama, saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat Purworejo, wabil khusus masyarakat yang ada di Wadas. Karena kejadian kemarin mungkin ada yang merasa betul-betul tidak nyaman. Saya minta maaf dan saya bertanggung jawab. Iya, sudah. Iya, ya kena ini uang ini prairie. Jadi ya kalau ditambang ya masyarakat semua nggak bisa makan air, makan semuanya lah pokoknya. Sumber mata kehidupan kan dari orang hidup pun dari air lah, misal dari air. Ketika sebuah kawasan sudah ditambang, artinya dia akan kehilangan kesuburannya, ya, kesuburannya artinya secara ekologi sudah tidak bisa untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian. Dan ketika tidak bisa lagi dimanfaatkan sebagai kawasan pertanian, ini yang kemudian akan menimbulkan dampak bagi masyarakat lokal. Mereka akan kehilangan mata pencaharian dan mereka akan menjadi kelas pekerja, kelas proletar yang harus menjual tenaga mereka ke tempat lain. Iya, harapan saya Wadas tetap waras, Wadas tetap lestari, supaya kedepannya warga di sini juga kembali seperti dulu, kembali bertani, bercocok tanam. Polemik lahan di Wadas, Ganjar akhirnya minta maaf hingga bocorin obrolan Kapolda Jateng. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta maaf kepada masyarakat, khususnya warga desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Permintaan maaf itu disampaikan Ganjar menyusul kisruhnya aparat kepolisian dengan warga setempat. Sejumlah rekaman yang memperlihatkan pengepungan di Wadas itu pun viral di jejaring media sosial. Pertama, saya ingin sampaikan minta maaf terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Purworejo dan yang ada di Wadas, karena kejadian kemarin mungkin ada yang merasa tidak nyaman. Saya minta maaf, kata Ganjar dalam konferensi pers di Polres Purworejo, Jawa Tengah pada Kamis 9 Februari 2022. Polisi kepung warga sedang mujahadah di Masjid Wadas. Twitter @wadas_melawan. Pasca kejadian tersebut, Ganjar pun mengaku sudah berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi. Ganjar mengklaim secara intens berkomunikasi dengan Ahmad Lutfi dan sepakat untuk melepaskan warga yang sempat ditangkap di Wadas. Kemarin malam, saya cukup intens komunikasi dengan Pak Kapolda atau Jawa Tengah untuk memantau perkembangan yang ada di Wadas. Kami berkomunikasi dan sepakat bahwa masyarakat yang kemarin diamankan insya Allah akan dilepas, ujar Ganjar. Ganjar menjelaskan, saat ini di Jateng sedang ada program yang cukup banyak terkait bendungan. Salah satu yang masih berproses di Wadas Purworejo hingga Pemalang. Terkait polemik yang terjadi di Wadas, Ganjar mengklaim akan mengedepankan diskusi dengan masyarakat setempat. Proses ini memang berjalan cukup lama, sejak bahkan dan khusus yang di Purworejo ini, yang ingin kita dapatkan adalah aliran irigasi yang bisa mengairi Wadas, yang barangkali tidak tersampaikan dengan baik, kata Ganjar. Maka kita konsolidasikan dengan baik. Kita selalu membuka ruang komunikasi dan diskusi, tambah Ganjar. Ganjar lantas memastikan bahwa sampai detik terakhir kemarin, putusan yang mempunyai hukum tetap harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Itulah kenapa kita membuat tim dengan BPN, Polda, Bupati untuk melaksanakan tugas-tugas kita sesuatu dengan yang direncanakan, imbuh Ganjar. Wadas membongkar topeng jahat pemimpin pencitraan. Proyek oligarki meminjam tangan penguasaan telah merampas hak rakyat. BPN menjadi martir proyek pembangunan waduk Banner berdasarkan Perpres 109/2020 tentang perubahan ketiga atas Perpres 3/2016 tentang percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Untuk dalih pengamanan pengukuran tanah, ribuan aparat kepolisian menyerbu desa Wadas, Kecamatan Banner,
Aparat melakukan penyisiran desa dan menurunkan banner protes penolakan tambang batu andesit. Untuk persiapan pembangunan waduk banner, aparat juga mengejar beberapa warga Wadas. Ganjar yang digadang-gadang mau nyapres ternyata tak membela rakyatnya di Purworejo. Kalau rakyat Jawa Tengah saja diabaikan, apalagi rakyat di luar Jawa Tengah. Gubernur yang rajin pencitraan naik sepeda ini menyebut ada kegiatan pengukuran yang dilakukan di Desa Wadas, Purworejo. Ganjar membela aparat dengan mengatakan bahwa polisi yang datang tak lepas dari menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Ganjar meminta warga untuk menyikapi serbuan aparat polisi secara berlebihan. Ganjar mengklaim semua akan berjalan aman dan kondusif bagi oligarki yang akan mengerjakan proyek, membangun tambang, sementara rakyat yang diteror ribuan aparat yang tersudut. Berkumpul di masjid yang sejumlah warganya ditangkap, yang aspirasinya menolak proyek dibungkam, itukah yang disebut kondusif? Kalau hanya pengukuran, kenapa libatkan ribuan aparat, gabungan Polri, TNI, hingga Satpol PP? Kalau pengukuran lahan, kenapa rakyat desa tak dilibatkan? Bukankah mereka yang lebih tahu batas-batas, yang lebih tahu ada tanaman dan bangunan apa saja? Ini sudah penyalahgunaan kekuasaan. Aparat penegak hukum yang semestinya mengayomi dan melindungi rakyat telah disalahgunakan untuk menteror dan menakut-nakuti rakyat. Inikah model kekuasaan aku Pancasila? Baru untuk proyek bendungan saja, rakyat sudah dibungkam, apalagi untuk proyek IKN. Kenyataannya, pemimpin yang sok merakyat dibuka aibnya dalam kasus ini. Ganjar tak peduli kepada rakyatnya di Jawa Tengah, apalagi mau mengurusi Indonesia. Jokowi juga tak peduli rakyatnya kesusahan, yang penting fokus pada proyek percepatan pembangunan nasional. Yang penting proyek, terserah proyek nanti mangkrak atau dirfungsi seperti Bandara Kertajati. Utang budi kepada investor politik diduga kuat menjadi sebab keharusan munculnya berbagai proyek. Tujuannya adalah proyeknya itu sendiri, bukan pada manfaat proyek. Sementara rakyat dikorbankan demi melayani kerakusan oligarki. Hak rakyat atas tanah mereka sendiri dirampas atas dalih proyek percepatan nasional. Wadas adalah bukti konkret betapa pemimpin pencitraan tidak pernah memikirkan rakyat mereka. Hanya berbusa saat kampanye, tapi menganggap remeh rakyat setelah berkuasa.